Ikhwan, Ahlus Sunnah dari dulu menyebutkan firqah sesat karena intimanya terhadap kesalahan. Bukan karena karena dia misah, bukan. Bukan karena apa, tapi menyebutkan permasalahan ini firqahnya ini namanya sesat. Itu Ahlus Sunnah. Tapi kalau firqah apa yang ada dalam keagamaan dan yang lain, selama bukan dari mereka, mesti mereka anggap sesat. Tidak melihat permasalahan. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الله تعالى kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam membacakan permasalahan-permasalahan jahiliyah yang wajib bagi kita untuk menjauhinya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau mencontohkan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrik ahlul kitab yang wajib bagi kita untuk tidak menyamai mereka dalam sikap ini. Terakhir kita menyebutkan tentang perkara yang menakjubkan, di mana kadang-kadang orang memusuhi agama mereka dari sisi perilaku dan menyukai musuh agama mereka dari sisi perilaku tersebut. Nah, sekarang kita masuk di kategori bahwa mereka meninggalkan kebenaran atau mengingkari kebenaran, atau mereka tidak mengikuti kebenaran ketika ternyata orang-orang yang berada dalam kebenaran itu orang-orang yang dia tidak sukai. Ini berkaitan dengan prinsip suka dan tidak suka, like and dislike gitu kan. Fenomena like and dislike itu fenomena yang terus berjalan setiap masa, setiap generasi, setiap kondisi. Bila orang suka, biasanya lupa kesalahannya. Bila orang benci, dia lupa kebaikannya. Itu kan begitu. Again, dislike. Dan yang lebih fatal adalah ketika kebenaran itu ternyata muncul dan ada di tengah-tengah orang yang dia benci. Ini bukan perkara sepele. Di situ bisa menjadi wasilah orang itu masuk dalam kekufuran. Maka suka dan benci itu harus hati-hati. Rasulullah SAW mengajari kepada kita suka dan benci yang sifatnya hawa. Hawa itu dorongan jiwa. Jadi kita difitrahkan untuk punya dorongan jiwa, mencintai, membenci, kan gitu. Bahkan Allah menciptakan kita dengan tabiat itu.
zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi manusia itu dihiasi dengan mencintai syahwatnya, mencintai keinginannya, mencintai kecenderungannya, ya, baik berkaitan dengan perempuan, harta, ya, dan seterusnya, dan tentang urusan dunia ini, mencintai tentang orang. Maka termasuk di dalamnya pertemanan, bergaul, dia menyukai, termasuk dalam apa? Grup, geng, kalau bahasa sekarang apa? Grup atau geng. Ada geng motor, geng mobil, geng becak, kayak gitu. Geng dong. Nah, itu seperti itu. Itu berkaitan dengan suka dan tidak suka, like and dislike. Nah, berbicara tentang agama yang mulia ini, maka tidak berkaitan dengan masalah itu sebenarnya. Tapi bisa jadi orang mengikuti agama dan meninggalkan agama karena itu. Maka Rasulullah SAW bercerita tentang mencintai tentang dunia ini harus tidak boleh berlebihan, harus mu'tadil, harus moderat, sewajarnya. Kita mencintai seluruh dalam urusan dunia sewajarnya. Maksudnya kalau ada pendorong untuk menyukai, menyukai sewajar itu. Tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Ini berkaitan dengan kebenaran. Jadi bercerita tentang suka dan tidak suka, ya itu. Rasulullah SAW mengatakan ahbib habibaka haunan ma. Dalam riwayat ini disebutkan fa'asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma fa'asa ayyakuna habibaka yawman ma. Cintailah orang sewajarnya, karena bisa jadi suatu saat dia akan menjadi orang yang dibenci. Ketika kita mencintai seorang gadis, dia mencintai, tapi ketika bercerai bisa jadi orang yang paling dia benci. Bisa aya kalimat hanas gitu. Hanas teh geus kabeh bebekan. Kan kita kan seperti itu kan? Maka cintailah sewajarnya, memang sepatutnya untuk dicintai. Karena bisa jadi suatu saat menjadi orang yang dia benci. Demikian juga sebaliknya. Maka orang yang punya sikap pertengahan seperti ini, dia akalnya tidak akan pernah dikuasai hawa nafsunya. Maka akalnya masih bisa punya pertimbangan. Demikian juga membenci. Namun membenci bisa nyebutkan kapalang belak, kagok, atau era, dan seterusnya muncul. Maka ketika membenci sewajarnya, ketika ada kesadaran. Makanya muncul di tengah-tengah sahabat ada orang yang membenci lebih, gitu kan? Membenci lebih. Kemudian datang kebenaran, kemudian Allah berikan hidayah kepadanya, maka dia menyatakan tentang ketika hidayah itu menyapa, dia bersyukurnya betul-betul besar. Tapi orang yang mu'tadil, maka ketika muncul kebenaran, kesana tidak mudah untuk mengikuti, kesini tidak mudah untuk, tidak sulit meninggalkan. Tidak sulit untuk mengikuti ini, tidak sulit untuk meninggalkan ini. Karena fokusnya kepada kebenaran. Ini mu'tadil. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adalah ikutilah kebenaran itu. Ya. Nah, seperti itu. Subhanallah, ini garis. Kenapa? Karena beliau mengatakan qala al-muallif rahimahullahu taala ats-tsaniyatu was-salisun, yaitu permasalahan ke-32. Kufruhum bil haqq idza kana ma'a man la yahwaunahu. Mereka kufur kepada al-haq, kebenaran. Mereka mengingkari, mereka benci kepada kebenaran itu. Idza kana ma'a man la yahwaunahu, saat kebenaran tersebut bukan pada orang-orang yang mereka suka. Mereka suka yahwauna, yakni mengikuti hawa. Intinya mereka mengikuti hawa. Ketika hawa mereka itu ternyata menyukai satu kelompok,
Nah, walaupun buruk dia tidak bisa meninggalkan. Ketika mereka menyukai membenci satu kelompok, ternyata ada kebenaran. Mereka pun gak mau mengikuti. Paham nggak? Mereka pun gak mau mengikuti. Karena yang dilihat bukan kebenarannya, tapi yang dilihat adalah like and dislike-nya. Itu kan berbahaya. Makanya berbicara tentang agama ini jangan berbicara like and dislike, berbicara apa yang Allah beritakan. Makanya Allah mengkhitab kepada orang musyrik, orang Yahudi, andai kamu tidak suka kepada Nabi, kamu harus yakin dan kamu tahu bahwa Nabi ini diturunkan kepadanya apa? Wahyu. Ittabi'u ma unzila ilaikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah yang diturunkan kepada kalian. Ya, seperti itu. Ini diantaranya. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahud ala syai'. Ini artinya cerita bahwa Yahudi nggak mau mengikuti Nasrani, Nasrani nggak mengikuti Yahudi, tidak melihat kebenaran, tapi tidak menyukai mereka satu dengan yang lainnya, sehingga saling menafikan. Dan fakta yang mengalir bahwa mengikuti jejak Yahudi itu mungkin bisa jadi, bukan mungkin, itu pasti terjadi di tengah-tengah kita. Kenapa? Kita melihat orang itu suka dan tidak suka, baru kita ikuti. Suka dan tidak suka, baru kita tinggalkan, bukan melihat apa yang disampaikan. Orang-orang Yahudi berkata Nasrani itu tidak ada apa-apanya dengan hawa nafsu mereka. Orang Nasrani mengatakan Yahudi itu tidak ada apa-apanya dengan hawa nafsu mereka. Seperti itu. Jadi bukan mereka mengingkari Yahudi bukan karena mereka tahu kebatilannya. Mereka mengingkari Nasrani bukan karena tahu kebatilannya, bukan. Paham ya? Sebagaimana kondisinya mereka tidak mau ikuti Muhammad pun bukan karena apa? Bukan karena apa? Tidak tahu keburukannya, bukan. Tapi mereka mengawali dengan kebencian. Bahkan mereka Yahudi Nasrani menolak apa yang datang dari Nabi adalah karena hasad. Telah dijelaskan lalu, yaitu karena Nabi adalah keturunan Bani Ismail, bukan Bani Israel. Kan gitu. Jadi muncul kebencian itu. Ya, saya dipahami. Dan ini sifat orang jahiliyah, yaitu sifat Yahudi, sifat Nasrani. Disebutkan dalam Al-Qur'an ini, wa qalatil yahud laisatin nasara wa qalatin nasara laisatil yahud. Perhatikan ungkapan Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan wa dzalika annahu balagha bi ahlil kitabil hawa wal hasad ila anna ba'dahum dhallala ba'dan wa kafara ba'dhum ba'dan kama fa'ala wal ummiyun min musyrikil arab wa ghairihim fa kullu firqatin tudallilul firqatal ukhra wa yahkumullahu fil akhirati bainal mukhtalifin bihikmatil adli alladhi akhbara bihi ibadahu fa innahu la fawza wa la najata illa liman sadaqa jami'al anbiya wal mursalin bimtithali awawiri rabbihi wajtina binawahihi wa man adahum fahuwa halikun. Wa qalatil yahud laisatin nasara. Orang Yahudi berkata Nasara nggak ada apa-apanya. Yahud Nasara mengatakan demikian sama. Ya. Wa hum yatlunal kitab, padahal mereka membaca Alkitab. Kalau membaca Alkitab mereka tahu mana benar mana salah. Tapi ketika Alkitab membenarkan A, dia tidak mengakui karena sudah benci. Seperti Alkitab membenarkan apa? Akan ada kenabian setelahnya. Mereka tidak mungkin, kenapa? Diawali dengan kebencian. Begitu. Hasad. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaul. Demikian juga orang-orang yang tidak tahu, yaitu orang ummi, mengungkapkan dengan apa yang mereka ungkapkan. Jadi di sini disebutkan Yahudi, Nasrani, dan ummiyun, orang musyrik. Yaitu ummiyun itu musyrikul Arab. Makanya disebutkan Nabi adalah an-nabiyul ummi. Ya. Itu bukan yang diturunkan kepada mereka Alkitab, yaitu mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, Bani Israel.
Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah, Allah akan menghukum mereka pada hari kiamat fi makanu fi yakhtalifun, atas perselisihan mereka yang terjadi itu. Saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Apa kata Syekh Sa'di? Sesungguhnya sampai kepada ahlul kitab, yaitu mereka sifat mengikuti hawa nafsu dan hasad. Nah, ahlul kitab kan ada hawa nafsu dan hasad. Ya. Sampai kondisi mereka itu sebagian dari yang lainnya saling mengungkapkan kesesatan. Orang Yahudi mengatakan Nasrani sesat. Ya, karena Yahudi di Madinah, Nasrani di mana? Di Yaman. Dan demikian juga di Palestina. Kemudian orang musyrik sama mengikuti itu. Yahudi bukan kami, kami bukan Yahudi, dan seterusnya. Mereka adalah sama-sama. Dan ini tabiat dari firqah. Tabiat dari kelompok itu mesti menganggap kelompok yang lain adalah sesat. Jadi bimujaradil firqah, dengan hanya mutlak firqah, bukan permasalahan. Ikhwan, ahlu sunnah dari dulu menyebutkan firqah sesat karena intimanya terhadap kesalahan. Bukan karena karena dia misah, bukan. Bukan karena apa, tapi menyebutkan permasalahan ini firqahnya ini, namanya sesat. Itu ahlu sunnah. Tapi kalau firqah apa yang ada dalam keagamaan dan yang lain, selama bukan dari mereka, mesti mereka anggap sesat, tidak melihat permasalahan. Dan ini hati-hati dalam urusan agama. Yang kita ketahui adalah permasalahan agamanya, sehingga kita tahu ketika kebenaran agamanya ini, maka kita akan mengikuti kebenaran, dan kita tahu akan kekeliruan orang. Jangan karena hanya beda wadah, beda kelompok, beda apa dan seterusnya. Tapi yang harus kita ketahui permasalahannya. Permasalahan ini benar, ini yang benar, ini yang salah. Makanya bisa jadi dalam banyak kelompok, banyak perkara-perkara yang satu sama, yang satu berbeda. Maka yang dilihat permasalahannya, bukan antum tinggal bersama siapanya. Ya, yang antum lihat adalah permasalahannya. Kebiasaan orang jahiliyah yang dilihat adalah bersama siapa kelompoknya. Apalagi kalau umpamanya di akhir zaman didalili dengan ar-rajulu ma'adini khalilihi. Tapi kalau disebutkan ar-rajulu ma'adini khalilihi, itu yang dimaksud adalah permasalahan mereka sama-sama saling mengikuti, saling membenarkan, baru disebutkan ar-rajulu ma'adini khalilihi. Bukan karena sebab sama-sama berfoto, berpose, pernah salaman, pernah sagedung, pernah ngobrol, pernah ada riungan dan seterusnya. Bukan karena itu. Ketika prinsipnya sama, berarti ini ar-rajul ma'adini khalilihi. Harus dipahami itu. Karena bisa jadi ada seseorang bersama dengan pemimpin yang zalim, kemudian dipoto bareng, tujuannya untuk memberi nasihat, bukan membenarkan perbuatan kezaliman pemimpin, pemerintah. Paham ya? Kita harus memahami tentang itu. Yang kita lihat prinsipnya dan permasalahannya. Maka kita akan bisa hidup mana benar, mana salah. Tapi kalau umpamanya antum sudah ta'assub terhadap kelompoknya, ta'assub kepada orangnya, ta'assub kepada pribadinya, ta'assub atau fanatik terhadap itu, maka diawali dari kebencian. Like and dislike itu diawali dengan itu, sudah kebaikan orang yang kamu tidak sukai tidak akan terlihat, keburukan orang yang kamu cintai tidak akan terlihat. Itu dampaknya. Kenapa? Karena pokok permasalahannya bukan mengetahui masalah, tapi kebersamaan kamu dengan siapa. Makanya hati-hati tadi disebutkan ya, kalau umpamanya antum masih ingat, tadi disebutkan hatta dengan berbagi harta saja bisa melupakan kebenaran. Antum di bageranku orang fasik, kefasikannya jadi tidak kelihatan kan gitu. Itu gara-gara bager, komo gara-gara keyakinan. Kalau sudah menjadi sebuah keyakinan, pokoknya kelompok saya pokoknya manusia saya tidak melihat masalah. Makanya kalau umpamanya orang berada dalam kelompok yang benar, itu tidak mungkin ada kesalahan yang dibiarkan, walaupun mereka satu kelompok. Kalau di situ ada pelanggaran. Jadi kalau umpamanya kita bersyukur, kita bersyukur, umpamanya kita melihat para dai satu dengan yang lainnya
saling menyebutkan kesalahannya. Bersyukurnya bukan terjadi perpecahannya, bukan. Tapi kesemangatan mereka untuk meluruskan satu dengan yang lain dalam kebenaran. Beda anu pagedruk gara-gara apa? Silih sigeng penumpang, beda dengan pagedruk permasalahan mencari kebenaran. Nah, antum bisa memahami, sehingga antum bisa melihat bagaimana para ulama dari dulu ketika berbeda pendapat itu jika musuh gitu kan. Karena yang diperdebatkan bukan apa? Bukan kebencian, tapi permasalahan Anda memahaminya salah. Yang ini tidak mengakui, karena apa? Dia punya ijtihad lain. Maka untuk mempertahankan hujah ijtihad mereka bisa terus. Karena yang dibela adalah permasalahannya. Sehingga ulama-ulama setelahnya melihat, oh iya, ini permasalahannya. Sumber dalilnya, sebab penyelisihannya begini muncul. Maka ulama setelahnya bisa mengambil apa? Istinbat jelas. Tapi kalau penyimpangan, ulama menyebutkan, ini jelas menyelisihi dalil, ini jelas menyelisihi dalil, ini menyelisihi salaf, dan seterusnya. Beda dengan permasalahan ijtihad. Nah ini, antum bisa pahami kan? Jadi pahaminya permasalahannya. Nah ini berkaitan dengan apa? Hal ini. Maka kata Syekh Sa'di, firqah ini, yaitu kelompok agama ini, itu mesti saling menyesatkan. Dan semuanya, hatta di Indonesia harus kita akui, walaupun di Indonesia mengakui tentang keberadaan boleh agama yang dianut ini, semua agama itu, semuanya agama sepakat bahwa agama yang di luar agamanya adalah batil. Dan itu kepastian. Ya. Nah, namun kebatilan yang disampaikan beda kalau sumbernya ta'assub, bukan mencari kebenaran, ya. Tapi berkaitan dengan masalah itu jadi beda dan yang lain itu urusan lain, karena itu berkaitan dengan sisi toleransi, kita tidak boleh mengganggu. Tapi yang terjadi adalah ketika pembentaran, ketika pembatilan, ketika pembatilan di situ. Nah, tabiatkan, maka beliau mengatakan seperti ini, begini disebutkan, ila anna ba'dhum dhallala ba'dan, sebagian menganggap sesat kepada yang lainnya. Wa kaffara ba'dhum ba'dan, saling menghukumi kafir. Orang Yahudi mengatakan Nasrani kafir, orang Muslim mengatakan kafir, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kama fa'alal ummi, sebagaimana orang-orang ummi, orang-orang apa? Musyrikin pun sama, mengkafirkan, menyesatkan, dan seterusnya. Ah, seperti ini. Fa kullu firqatin tudallilul firqatal ukhra. Semua kelompok saling menghukumi kafir dengan yang lainnya. Tapi apa? Ittiba'an lil hawa, karena mengikuti hawa. Pokoknya itu melain balad orang. Maka hati-hati, termasuk orang bercerita tentang apa? Bikin grup, bikin kelompok, bikin apa? Bikin organisasi tertentu gitu kan. Kita mengatakan oh itu bukan dari kita, oh itu bukan dari kita. Hatta dalam main bola, grup saya itu grup orang gitu, makanya lain dulu orang gara-gara grup eta keur main bola kan. Ya seperti itu, karena oh itu grup sahab dan seterusnya. Itu nggak boleh. Ya. Kalau dari sisi bahwa kita dalam main bola grupnya harus beda, karena kudu aya musuh jeung balad kan gitu. Sehingga orang mereka musuh wae gitu kan. Cam gara-gara bager, saya itu mah dermawan dah. Ai striker musuh teh babaturan tatanggana dibikeunana we kadinya. Teu kitu pan. Da eta mah permainan. Tapi lamun menjadi sebuah apa ukuran bahwa orang jadi keheul ka ditu seperti ta'assub dalam main bola ada. Lamun teu ngadukung Persib lain balad urang. Gitu kan. Lamun teu Persija lain balad urang gitu kan. Seperti itu kan. Persib mah anu aing kan gitu kan. Ari aing nu saha. Jadi seperti itu. Nah, ini hal yang berbahaya walaupun hanya sekedar permainan gitu kan. Tapi kalau sudah sampai pada tahap itu terjadi perselisihan mesti. Kalau pakai baju ge pan nyebutkan, tahu baju urang oren juga kieu gitu kan. Ya seperti itu. Itu di antara. Ini permasalahan. Padahal itu tidak berkaitan dengan keyakinan, tidak berkaitan dengan agama, tapi muncul hamasah, yaitu muncul. Yang disebut apa? Disebut permasalahan jahiliyah, hamiyatan, yaitu pembelaan terhadap kesukuan, pembelaan terhadap favorit, pembelaan terhadap idola. Begitu. Mengidolakan berat ya, seperti itu. Gitu, seperti itu.
Nah, itu dia antaranya. Jadi ini permasalahan. Komo lamun diselipan ku keyakinan. Nah, Yahudi diselipan ku keyakinan. Disebutkan Yahudi la yadkhulul jannah illa man kana hudan. Malah masuk surga kecuali Yahudi. Cek Nasrani malah masuk surga kecuali Nasrani, kan gitu. Dan kita pun mengatakan kaum muslimin tidak akan masuk surga kecuali kaum muslimin. Semuanya kan mengklaim. Kulun yadai, semuanya mengklaim. Dan mengklaim itu hak asasi. Gak usah diharamkan. Nah, mana mau asyarek masuk surga sorangan itu. Orang Yahudi kan nyebutkan masuk surga sorangan. Masih itu macam di agama itu asa bener sorangan batur salah kabeh. Kan gitu kadang-kadang nyebutnya. Seorang muslim itu wajib mengakui dirinya berada dalam kebenaran. Ngan kudu bener ngaku nah, puguh argumentasi nah, puguh hujahna. Bukan hanya pengakuan. Jadi hari ini kita sebagai seorang muslim jangan hanya sekedar mengaku. Tapi harus kul hatu burhanakum in kuntum shadiq. Orang Yahudi kan nyebutkan, la yadkhulul jannah illa man kana hudan. Malah masuk surga kecuali Yahudi. Kan orang kafir gak bingung. Surga tadi cepeng kuncina ku orang Yahudi benernya gitu. Au Nasara, orang Nasrani pun gitu kan. Malah masuk surga kecuali Nasrani. Coba Nasrani menuju Jepang kunci apa gitu. Kemudian disebutkan kaum muslim mengatakan bala man aslama wajhahu lillahi wa muhsin. Nu asup surga mah anu asup Islam, menghadapkan wajahnya kepada Allah dengan kondisi bertauhid, senantiasa berada dalam kebaikan. Itu maksudnya Allah mengatakan kalau kamu Yahudi kemudian kamu berserah diri bertauhid, pasti mengikuti Nabi dan masuk Islam, masuk surga. Maka kalau Yahudi entah masuk Islam berarti apa? Tidak berserah diri kepada Allah, karena Yahudi diberenya dina Tauratna bahwa ada Nabi setelah mereka yang harus mereka ikuti. Maka Allah mengatakan kul hatu burhanakum, mana buktina kamu rek asup surga? Petunjuk kitab nage tadi tutur, bahkan sebelumnya disebutkan apa? Justru mereka mengikuti ajaran agama yang memusuhi mereka, yaitu mengikuti ajaran Fir'aun, yaitu menggunakan sihir. Yahudi menggunakan sihir. Padahal itu ajaran Fir'aun yang memusuhi Bani Israel, memusuhi Musa alaihissalam. Kemarin kita sebutkan dalam bab 31. Ya. Nah, ini kondisinya. Jadi mengklaim itu boleh. Bahkan harus. Bahkan kita seorang muslim harus. Wa ana awwalul muslimin, claim it. Dan akulah muslim yang pertama. Artinya bahwa ketika sampai kepadaku Islam, maka semuanya tertutup kecuali Islam. Kenapa begitu? Karena jelas burhannya. Fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itulah fitrah Allah yang Allah ciptakan tentang Islam ini. Yang tidak ada perubahan. Ketika orang berada dalam Islam, fitrahnya tidak berubah. Orang yang berpegang kepada Islam, fitrahnya tidak berubah. Menesep ke awewe dalalaki, menawewe resep ke lalaki, terubah fitrahnya. Coba keluar tina Islam, seetik ngageser. Berkaitan dengan urusan dunia, jangka kehidupan dunia, siapkan yang akhirat, sama hirupa fitrah terus. Mengakui adanya Rabbul Alamin anu berhak disembah dan nyiptakeun, nu mere rezeki, nu ngatur alam semesta, nu mere kanikmatan jeung nu ngancam keburukan ketika buruk, memberikan keadilan sanu disembah Allah. Itu fitrah. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Seperti itu. Itu berkaitan dengan apa? Agama ini. Maka ikhwah, teman-teman semua, ini gambarannya. Maka Syekh Sa'di mengatakan semua firqah akan menghukumi kafir kepada firqah yang lain. Ya makan tibalik, orang muslim menghukumi kafir ke orang kafir ge, jadi disebut nanti ulah, radikal, temenang, dan seterusnya. Padahal Islam mengatakan itu. Sementara si Jimangsa Syekh ditanya, Syekh katanya. Kemudian dia mengatakan, Syekh tidak boleh kita mengatakan kafir kepada orang kafir. Apa alasannya? Lakum dinukum walidin. Mereka agama mereka, kita agama kita. Kemudian Syekh menanya, itu surat naon? Surat Al-Kafirun. Siriwan ya kan alasannya gitu kan? Lakum dinukum waliyadin. Itu cek Syekh nanti. Itu surat naon?
Surat Al-Kafirun. Kumaha jawabannya? Nah, ini kan itu namanya apa? Kedunguan sampai sejauh itu. Nah, ini diantaranya yang disampaikan oleh Syekh. Maka disebutkan oleh beliau seperti tadi ya. Maka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, permasalahannya sampaikan seperti itu. Kita lihat di sini. Syekh Saleh Fauzan berkata, penting yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam masalah ini. Beliau mengatakan, wa hadhil mas'alah, beliau mengatakan, min akhtaril masail. Masalah ini termasuk masalah yang paling berbahaya. Ya karena kan tadi kalau orang sudah suka, antum suka kepada pemain bola orang kafir, kadang-kadang antum tidak pernah mengingkari perilakunya. Orang kafir itu adalah kumpul kebo. Orang kafir itu adalah berzina. Pernah diingkari itu? Minum khamr atau momennya pergaulannya bebas dan sudah tidak tahu halal haram. Pernah diingkari. Kenapa? Karena antum hanya favorit dalam satu saja, main bola saja. Karena dia bagus main bolanya dan seterusnya, dan ternyata dia berada di sebuah tim yang tim itu antum favoritkan, padahal orang kafir. Antum tersenang ke Persibnya, penyerangnya teh orang kafir. Tak antum sampai berbangga dengan orang kafir, sabab dianggap ku antum sebagai wasilah Persib teh juara. Nah, ajib kan? Ini yang disebutkan akhtar. Maka disebutkan min akhtaril masail. Seperti Syekh menyebutkan termasuk perkara yang paling berbahaya di sini. Wa hiya kufruhum bil haqq idza kana ma la yahwaunahu. Yaitu bisa kufur kepada kebenaran, ya, atau umpamanya kufur terhadap hukum Allah ketika orang tersebut apa yang kita benci. Aturan Allah ketika dia ada yang kita sukai, kan geus resep mah. Oh ditanya tong atuh kitu mah tong dikit. Terus tong dicaritakeun masalah eta mah urang mau masalah urusan naon? Main bola ya namanya tenan. Eta teh pat kalakuan juga kitu. Tong dibahas eta. Makanya banyak orang-orang yang kafir punya kedudukan tinggi gara-gara apa? Masalah itu. Seperti itu ya, dulu diberikan majelis, diberikan apa? Tempat di situ. Akhirnya pemuda-pemuda kaum muslimin pun tersep diajak. Teu apal Abu Bakar. Izin teu panggil kan TV kan zaman baheula mah gitu, teu apal Abu Bakar. Gitu kan? Nah, seperti itu. Itu kan sesuatu yang berat. Gara-gara resep kapersi bungkul. Lain nyarek resep kapersi lain. Ngan pada lamun tepikeun ka kitu, itu bisa nyerempet karena urusan agama. Gitu. Bahaya. Ya, seperti itu. Termasuk resep kanagara. Resep kanagara gitu kan, mencintai negara ini. Ya. Negara kan wajib untuk kita bela. Ya, wajib untuk kita bela. Tapi bukan dari sisi itunya, tapi sisi kita untuk berada dalam kebebasan beragama. Bahwa kita itu bebas dengan agama kita. Ulah pas orang mereka jelaskan agama, radikal. Oh, iya mah, naon disebutkan segala tim teroris yang sampai disebutkan ke orang. Nah, disebutkan orang rek ngabela maneh kumaha maneh lagi ka urang karena agama orang dia kitu. Seperti itu. Apakah antum ridho dengan orang-orang yang mengatakan Islam itu adalah penyebab adanya teroris, berpegang kepada agama itu adalah sebab terjadinya apa peledakan bom dan yang lain? Itu tidak ada urusannya. Peledakan bom urusan aturan negara, urusan agama kajinya dengan agama. Jangan menyalahkan. Sebab tatkala nu mawa bom orang Kristen kan tadi salahkan Kristen. Anu hayang merdeka ti orang Papua, orang-orang Kristen di Papua kita yang merdeka tadi salahkan Kristen kan. Nah, disebutkan ada OPM. Gitu. Sebab perangnya di Papua. Lamun orang Papua perang di Jakarta bisa jadi teroris oke. Karena di Papua gitu. Gitu mereka. Wallahu a'lam. Dan itu temelek gitu. Kaum muslimin sendiri temelek gitu. Tentang hal tersebut. Pas kemarin menjadi penembakan orang-orang kafir itu disebutkan teroris. Gitu. Disebutkan ada kelainan dalam kejiwaan dan yang lain. Walaupun mereka mengatakan bukan atas nama agama, tapi mereka kebencian mereka kepada kaum muslimin atas nama agama. Nggak ada kebencian kepada kaum muslimin gara-gara apa? Mereka bisnis nggak ada. Kaum muslimin dengan orang kafir bisnis itu pernah apa?
pernah bersaing. Itu dan cuma mereka tidak atas-namakan saja. Itu diantara. Tidak dikaji tentang Islamnya, tapi dikaji tentang kejadiannya. Tapi kalau dikaji tentang Islamnya, orang Islam pun angkat tangan tentang pelanggaran. Karena kalau yang sifatnya pelanggaran dan seterusnya, jelas Islam berlepas diri. Karena dalam Islam itu jelas hukumnya, ya. Dan yang lain. Maka yang harus disampaikan adalah bagaimana Islam itu dijelaskan kepada umat Islam. Sehingga pemerintah memfasilitasi orang menjelaskan agama Islam itu kudu sesuai dengan ajaran Islam, bukan karena kelompok tertentu, bukan. Nah, bakal sadar jelema lamun pemerintah nyebutkan, oh iya mana bermasalah tanya teroris teh kaum muslimin. Pemerintah teh membuat penjelasan bahwa menjelaskan Islam teh kudu sesuai jeung Islam di zaman baheula, di zaman Nabi, sahabat, para ulama, para imam. Seperti itu diajarkan madrasah itu. Kakara hukum teroris itu pasti kapoper, hilang. Sebab jelas aturan-aturannya jelas, hukum-hukumnya, manhaj yang ditempuhnya jelas. Itu diantaranya. Karena yang menghilangkan syubhat tidak mungkin dengan apa? Dengan kekerasan, nggak bisa. Syubhat itu harus dihilangkan dengan hujjah, dengan ilmu. Karena mereka berbicara bukan berdasarkan apa? Bukan berdasarkan apa istilahnya muncul begitu, karena berdasarkan keyakinan. Gitu. Keyakinan memang bisa dirubah. Itu diantaranya. Ya. Ini kan mengikuti hawa. Maka disebutkan, maka seorang muslim wajib untuk menjauhi perilaku Yahudi dan Nasrani seperti tadi. Jadi kita harus bisa membedakan perbedaan kelompok yang dilihat bukan kelompoknya tapi permasalahannya. Antum beda, oh organisasi iya dengan organisasi dibuat dirunut tiba heula, nah naon sababna dijieun, naon sababna dijieun, pasti muncul permasalahan deh. Gitu kan? Henteu digedrugeun dina sisi purungyahna ayeuna. Paham ya? Jadi lamun ningali ormas Islam di Indonesia ge sama gitu kan. Nu pagedrug ayeuna mah purungyahna anu terjadi. Bukan awal bukan awal pembuatan pergerakan tersebut. Kalau melihat awal pergerakan tersebut, mereka akan menyadari oh itu kadinya. Dalilna iya. Kamu ditinggal itu ya permusuhan. Tapi ketika di akhir-akhir saling begedruk dan di situ mulai banyak oknum-oknum yang ingin memecah belah kaum muslimin masuk. Akhirnya yang dilihat bukan permasalahannya, tapi yang dilihat apa? Pancina. Nu ieu mah pancina teh biru, nu ieu mah pancina teh hejo, nu ieu mah pancina teh coklat, nu ieu mah beureum. Eta mah wayahna warna hijau hejo ka ditu. Warna beureum. Akhirnya apa? Akhirnya ujung-ujungnya apa? Pembagian wilayah. Bukan pemecahan masalah. Seperti itu. Nah ini ikhwah yang harus diperhatikan di sini. Maka kata Syekh disebutkan alhasil kita nggak boleh ikut mereka. Meninggalkan sesuatu karena orang, tapi lihat dulu sesuatu itu. Kalau kebenaran, walaupun orang itu kita benci dari asalnya, tapi dia membawa kebenaran, itu tidak boleh tinggalan kebenaran tersebut. Antum melihat orang ini. Tapi ketika disampaikan bahwa dia menyebutkan bahwa menasehati kita, kan kadang-kadang orang-orang yang memusuhi kita itu muncul, ente mah juga bener we nuturkeun sunnah, geuning kan amalan ente gitu para ruguh, ulah benci karena orang. Nah lihat apa yang dia sebutkan itu benar tuh, itu sebagai bentuk kita introspeksi. Subhanallah, orang menang ilmu kadang-kadang ti jalma anu keheul ka urang, anu ku urang dipika keheul. Dan ini terjadi di zaman Nabi. Bukan kesalahan Nabi, sebahagian umat Nabi salah disampaikan kepada Nabi. Ya, Nabi SAW disampaikan orang-orang Yahudi mengatakan antumul qaum. Anjeun teh kaum anu hebat. Laula taquluna masyaallah wa sya Muhammad. Lamun mah umatna henteu ngomong masyaallah wa sya Muhammad. Kan gitu. Maka Nabi SAW langsung,
Kita diceritakan, ya kabeh ceritakan, cek Nabi kumpul. Maka Nabi menyebutkan jangan sampai mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, tapi kul sya'allahu wahdah. Nabi tidak menolak, karena itu yang disampaikan adalah ajaran Nabi. Tapi terjadi pelanggaran di mana? Di umatnya, di sahabatnya. Ketika sahabatnya melakukan pelanggaran yang memang disebutkan dalam wahyu itu kesalahan, Nabi peringatkan. Padahal yang memberitahu apa? Orang Yahudi kan? Bahkan syaitan sendiri memberitahu tatkala sesuai dengan aturan wahyu, Nabi menyebutkan dia benar padahal dia pendusta. Abu Hurairah ditugaskan ku Nabi SAW ngajaga apa? Ngajaga Baitul Mal, ngajaga gudang harta kaum muslimin. Karena Abu Hurairah kan orang miskin yang belajar ke Nabi itu. Saat itu yang disebut Ahlu Sufah. Tapi setelah itu dipekerjakan oleh Nabi SAW di situ. Tiba-tiba ayam maling tengah peti. Dan subhanallah Abu Hurairah ya, walaupun badannya kecil dan seterusnya, itu sigap. Datang maling, benang ditewak, krep, dibungkut. Dibungkut tina tiang dekat Baitul Mal, dibungkut tina tiang. Isuk-isuk geus eueuh deui. Isukna kitu deui. Nah, isukna deui ditewak dibungkut geus katilu kalina kan heran ai si lain teh ka mana wae eueuh teh kan dikatewak wae gitu kan. Muncul bahasa urang make itu sih. Maka jin eta nyebutkeun, lamun ente hayang salamet nya tina gangguan kami, baca ayat kursi. Antum percaya sahabat wae kaganggu ku setan. Bagi jeung setan engga belegedeg gitu. Jadi lamun urang papanggih jeung jin anu nyarupakeun itu kudu Abu Hurairah ke bahkan setan lagi rek nyokot harta gitu kan. Bentuknya pencuri. Tapi sabab Abu Hurairah jalma mukmin kan teu kaganggu dina keimananana mah. Tapi kaganggu dina sisi fisik. Oleh karena itu lamun aya jalma kasurupan teu naon da eta mah kaganggu secara fisik, tapi ulah teu kaganggu secara keimanan. Sabab tujuan ngaganggu fisik teh supaya robah keimanan. Jalma nu kasurupan akhirna apa? Menta dicagerkeunana ka dukun. Jadi syirik. Ai kasurupanana mah teu naon, sarua jeung teh Abu Hurairah diganggu, kerobok ditembak dibeungeut leungit, kerobok terakhir syaitan nyebutkeun, lamun ente hayang salamati kami baca ayat kursi. Nah Abu Hurairah langsung ngamalkeun. Henteu. Bertanya dulu ka saha? Jadi teu aya tina ngimpi, tina informasi kecuali harus dikembalikan kepada Allah. Jadi lamun antum disebutkan, ente mah jigana kudu loba zikir eta baca tah la ilaha illallah 2000 kali macana bari eta salat subuh. Wah, kudu kitunya. Ulah langsung diamalkan, tanyakan. Eta ayat teh nabina gitu. Ka hari teh Abu Hurairah nyebutkeun ke tadi, dibacakan ayat kursi. Padahal disebutkan teh ayat Quran. Ayat kursi teh ayat Quran. Abu Hurairah teh langsung ngamalkan, tapi nanya saha? Karena Abu Hurairah tahu sumber ilmu itu adalah Nabi, wahyu. Jadi lamun aya unsur agama, keselamatan diri kernaon mesti harus melalui sumberna. Ente langsung sebutkan, ente baca wah. Ya aku saya dituliskan, baca tah kulhu 15 kali memeh mandi. Sugana jadi seger kan gitu. Ku antum langsung diamalkan, ulah wah katanya kena aya dalilna eueuh gitu maksudna. Sakumaha Abu Hurairah ge nanya heula, ente leuwih hebat tibatan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan orang ulama dekat Rasulullah SAW. Tapi ketika tahu bahwa ini adalah bercerita tentang amalan, maka Nabi SAW mengatakan, baru setelah Nabi mengatakan sodaqah wa huwa kadhub. Benar ucapan jin ieu teh, sesuai dengan wahyu. Tapi nu ngomong itu kadhub, pendusta. Jadi kita tahu jin itu tidak bisa dipercaya kecuali lamun ucapan adalah sesuai jeung dalil. Ieu mah aya jin ngabejaan langsung dipercaya. Berarti keluar tadi. Jadi ulah semata-mata orang benci ka jin sehingga sakabe ucapan jin dianggap salah. Itulah mencek bahasa orang. Tapi lamun jin daek ngobrol jeung urang, perhatikan obrolanana, ulah ditempok jinna. Dan ditempok jinna masih naon jin teh ngobrol naon ieu teh. Ternyata jin teh seuri wungkul, teh didenge tah pada seuri. Lamun jin menyebutkeun maneh ulah kadinya bisa picilakaeun. Percaya ulah. Sampeurkeun, mun aya picilakaeun lupa.
Kebayang tuh? Jadi kudu betul-betul dikonfirmasi. Lamun aya berita ti jalma fasik, tabayun harus di cross check heula karena keabsahanan. Ya amal kamu, wah ini pasti dagangnya rada ripuhnya. Nah, bere ya wiridna itu saya. Bere. Bisa sama meh ini bacakan karena roda tepat 7 kali. Nah, seperti itu bacakan. Gitu kan, seperti itu. Sukses. Kabayang antum? Antum langsung masuk ku sabab antum teh butuh payung teu tanya heula pan teu di cross check heula. Ah, heula sugan we nyareat ieu mah. Da ti saha wae bener mah. Heuh ti saha bener teh lamun dicek heula benerna. Lamun ketika bener-bener dicek oh iya. Tapi nu jadi masalah pas nu ngabejaan teh nu dianggap apa? Boga ya. Pakai kopiah, jenggota dan seterusnya. Baca welah kulhu 10 kali dan seterusnya. Oh gitu, Pak Muhammad langsung dibaca. Nanyakan Pak Kiai, oh gitunya, emang kena gitu sahur Nabi nah, itu pernah nanya kita ada tewani. Mana sih tuh percaya kau orang kan gitu disebutkan kan gitu kan bahaya gitu. Dulu langsung diamalkan, emang jadi pertanggungjawaban. Diamalkan pas jadi. Oh karena ilmu. Jadi orang menyebarkan, mengamalkan itu jadi merupakan sunnah di masyarakat. Padahal dalil. Ari lantaran resep teuing teu inget kana salah, ya kan? Lantaran keheul teuing teu inget kana benar. Aya teh babaturanana ku sabab sainganana sakumaha. Emang eta teh dalilna da eueuh teh, jucing sia mah iri ka urang teh mah gitu teh. Kan seperti itu bisa jadi terjadi. Wallahu taala alam. Nah, demikianlah bahasan kita. Jadi kade hati-hati ya dalam menyikapi tentang permasalahan terlebih berkaitan dengan permasalahan agama. Wallahu a'lam. Terima kasih dari doa jazakumullah khairan kepada saudara ilmunya yang sangat bermanfaat. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, dicukupkan pertemuan kali ini dengan doa Fathul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.